Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santriwati yang semoga senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kemudahan dalam melakukan amal soleh, amal ibadah. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian sore di bulan Ramadan ini. Ustaz akan membacakan kembali majalis Syahrul Ramadan Al-Mubarak yang disampaikan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca tema fi dzikri syai'in min wasfil jannah. Ya, di antara sifat-sifat surga atau bentuk kenikmatan-kenikmatan surga. Semoga dengan kita mengingat kenikmatan-kenikmatan surga yang nanti akan diberikan oleh Allah SWT di surga, semoga dengan ini kita termotivasi untuk memperbanyak amal ibadah dan mengikhlaskan amal ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Di sini Syekh mengangkat tema menyebutkan sedikit di antara keutamaan atau kenikmatan-kenikmatan surga agar kita termotivasi untuk melakukan amal soleh. Ini. Jadi ndek milih oleh diri ya. Paham? Ini di sini udah banyak amal ibadah di sini ya. Jadi puasanya terjaga. Jadi saya menyebutkan di antara kenikmatan-kenikmatan surga ini supaya kita termotivasi untuk beramal amal ibadah, amal soleh, memperbanyak amal soleh, ikhlaskan amal ibadahnya, kemudian mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ini ja'a fil Qur'anil Karim wasful jannah wa ma fiha minan na'im was surur wal maladzat wal khuld. Allah jalla wa ala dzakara awsafal jannah fil Qur'anil Karim. Allah SWT telah menyebutkan ya bentuk-bentuk gambaran kenikmatan surga ya berupa na'im, kenikmatan, kebahagiaan dan kelezatan dan kekekalan di dalam surga. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan min awsafiha aydan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya juga menyebutkan bentuk-bentuk kenikmatan yang ada di dalam surga. Walakin akan tetapi ya, malam yadhkuruhullahu wala rasuluhu a'zam wa a'zam. Nah di sini ya penekanan saya menyebutkan akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang belum disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar kenikmatannya daripada yang disebutkan. Jadi yang disebutkan ini hanya sebagian, sekedik kesebutan kenikmatan surga ini, akan tetapi masih banyak tersimpan kenikmatan yang sangat banyak sekali, sangat luar biasa. Jadi hanya sebagian sedikit, kecil yang disebutkan kenikmatannya yang disampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Fa inna, kenapa? Apa alasannya? Enggak disebutkan semuanya, tentu ini spesial ya. Sesuatu yang spesial pasti masih dirahasiakan. Dia langsung sebut lemon tersebut berarti wangkah jadi spesial. Paham mana? Paham? Kenapa nggak disebutkan semua nikmat itu? Karena masih dirahasiakan. Alasannya fa inna uqulal bashar la tatahammalu ma fil jannah wa la tuhitu bih. Karena akal manusia ini sampai belum bisa untuk membayangkan betapa nikmatnya kenikmatan surga. Akal kita terbatas, belum terjelasan terlalu tinggi, dan nyambung, dan sampai akalnya. Makanya tesebutan hanya sebagai permisalan saja. Wa inna ma dzakarallahu jalla wa ala syai'an min awsafiha lahu nazirun fid dunya ya'rifunahu. Akan tetapi Allah hanya menyebutkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan surga itu yang ada contohnya, yang ada perumpamaannya di dunia supaya manusia
ngerti. Ini makanya nggak disebutkan semuanya karena akal kita ini belum sampai. Masih banyak yang belum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan di dunia ada sungai, nanti di surga juga ada sungai. Sungai di surga berbeda dengan sungai di dunia. Lamun di dunia arah apa eleh dedoro, arah eleh apa pelengan kayu, arah eleh apa kotoran-kotoran macam eleh sungai. Tapi kalau di surga nanti eleh kotoran-kotoran no, bersih semuanya air sungai yang ada di surga. Airnya sebutkan dalam Al-Qur'an mimma'in ghairi asin. Airnya dari air yang segar. Kemudian min labanin lam yataghayyar ta'muh, dari susu yang tidak tidak berbensu walaupun bertahun-tahun atau walaupun ngonek sungai itu tapi susunya tidak berubah dan bangsu. Wa anharu min khamrin ladzatil lisyaribin, dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya apa? Sungai khamar, ya, yang sangat lezat, tidak memabukkan. Wa anharu min asalim musaffa, dan sungai yang mengalir di dalamnya apa? Madu yang sangat murni. Nah ini. Jadi sebutan nih sungai karena manusia paham sungai, tapi isi airnya berbeda dengan ada yang di surga. Lemenite tanara air madu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kalau di dunia ada air sungai madu, isinya air madu, apa yang terjadi? Pasti orang akan berebutan ambil air madu. Madu yang ada di dunia ini saja sangat sulit untuk kita dapatkan dan harganya segelas sangat mahal. Nah, ini nanti di surga apa perlu beli. Sangat bergelanyat. Ini kenikmatan surga. Juga di dunia ada rumah. Makanya disebutkan di sini wa dzakarallahu ar-raihan. Allah sebutkan raihan, yaitu bunga-bunga yang sangat harum, bunga-bunga yang sangat cantik, sangat indah, demen ingat bunga-bunga ini. Wa dzakarul masakin at-thayyibah. Allah sebutkan juga di surga nanti ada rumah-rumah yang sangat indah. Nah, ini rumahnya berbeda dengan rumah yang ada di dunia. Kalau di dunia bahannya dari batu bata. Nah, tapi kalau di surga bahannya, temboknya dari apa? Dari batu bata dari emas dan perak. Harap benih pinak bali dari emas. Nah, pasti akan diteror oleh maling, ya. Tiap malam ya, teror si maling untuk mengambil emas yang ada di rumahnya. Nah, ini sebut baik. Nilai terpaling apalagi ya, tempel tembok nih. Nah, ini kenikmatan surga ini, balinya saja dari rumahnya saja dari emas dan perak. Nah, ini semennya dari kasturi, kerikilnya dari intan permata. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini indah rumah di surga, bukan rumah tapi istana. Jadi istananya saya paling mahal di dunia ini, nadik bokalahan istana sekit istana yang ada di surga. Saya paling mahal istananya di dunia ini, nadik apa-apanya dibandingkan dengan rumah yang ada di surga. Allah juga sebutkan di akhirat nanti akan mendapatkan pasangan-pasangan yang sangat baik, pasangan-pasangan yang sangat sempurna. Sebagaimana di dunia ada pasangan, di akhirat juga nanti ada pasangan. Ada pasangan. Lalu dari pasangan pasti akan gundah gulana seperti bapak kita Nabi Adam alaihis salam. Wah, sempurna nikmat surga lagu. Ya, masih kesepian. Saya ingin adik baturne, adik kancirnya, makanya diciptakanlah saya wa azwaj wal azwaj at-thayyibat, pasangan-pasangan yang baik, pasangan-pasangan yang cantik dan tampan. Nah, ini ya, Allah SWT berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka nanti dalam surga akan mendapatkan pasangan-pasangan yang bersih, yang suci. Nah, ini. Jadi ulama menyebutkan suci, baik akhlaknya. Adabnya sangat baik kepada pasangannya. Lalu di dunia masih banyak kekurangan
pasangan. Kadang bikin senang, kadang bikin marah. Lalu akhirat nanti pasangannya full akan senang, selalu senang dengan sikapnya, senang dengan senyumnya, senang dengan perbuatannya, senang dengan perkataannya. Itu di dunia. Jadi kalau di akhirat, jadi pasangan di dunia itu nggak ada yang sempurna, pasti banyak salah, banyak kekurangannya. Itu semua sebagai ujian apakah sabar atau bersyukur. Nah, nanti di surga baru mendapatkan pasangan yang sempurna. Lagi bimbel itu pasangan pasti banyak kekurangannya. Itu karena kita berada di mana ini? Di dunia. Milih pasangan sempurna maka ada di surga. Nah, itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan wa nafa'anil jannah ma tata'arradu lahul asya' allati fid dunya minaz zawal wa minat taghayyur. Allah SWT menafikan, mentiadakan di surga itu apa? Hilangnya nikmat, berubahnya nikmat. Tidak ada berubah. Lumunah mai bu mai, lumunah enak bu enak. Tidak ada perubahan sama sekali, tetap abadi nikmatnya. Fa inna maladzad dunya tataghayyar. Adapun kenikmatan dunia itu berubah. Berubah. Misalkan sekarang senang makan apa namanya, misalkan daging sapi, demen daging sapi, senang, enak, lagu telu jelu atau seminggu tebing kanduk manuk, jangan dong, apa yang dirasakan pendak atau senang? Pendak. Nah ini, jadi kenikmatan dunia itu lemun terus menerus pendak, lagu le akhirat terus menerus tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa pendak sama sekali. Terus merasakan nikmat. Nah ini, jadi jangan cari kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu semendak. Jangan kita mengorbankan akhirat untuk mencari kesenangan sementara. Nah ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa dzakara ma fil jannati minasyabab wal quwwah. Nanti penghuni surga itu akan berada pada usia muda, syabab. Adik dengan toa. Wah, semuanya bajang. Yang tua meninggal dunia dalam kondisi tua, umur 70 atau 80, nanti ketika di surga dia jadi apa? Muda. Disebutkan sekitar umur 33 tahun. Ini umur usia seorang itu matang. Badannya mencapai puncaknya, kuat, bisa menikmati kenikmatan itu dengan totalitas. Lemun toa, wah banyak pantangannya, dia mau menikmati kelezatan, makanya diganti, di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi usia muda, supaya dia menikmati kenikmatan surga dengan full, menikmati surga dengan totalitas. Ada pantangan. Nah ini, makanya usianya muda, kemudian fisiknya kuat. Nanti fisik kita akan dikembalikan seperti fisiknya Nabi Adam. Sangat besar, sangat tinggi. Itu nanti semua fisik kita di surga menjadi kembali seperti fisiknya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tidak ada yang tua, tidak ada yang sakit, dengan penyakitan. Semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan wa dzakara ma fil jannati minal farah was surur. Di surga itu hanya ada gembira, hanya ada senang. Dengan susah. Dengan sedih. Dengan kecewa. Dengan takut. Dengan khawatir. Semuanya hatinya dalam keadaan senang. Mulai dunia semakin luwih kepeng, semakin takut kembe, takut terpaling. Semakin walaupun banyak yang misalkan orang-orang pejabat-pejabat ya luwih dengan kawal, tapi hatinya tidak ada yang bisa mengawal. Pasti ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa sedih. Jadi pengawal itu hanya mengawal badannya saja, tidak mengawal dengan hatinya nggak ada yang bisa kawal. Dia bisa sedih, dia bisa kecewa, dia bisa marah, dia bisa
takut. Nah ini ya. Jadi di dunia ini semuanya hatinya dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, bahagia. Tidak ada orang stres, tidak ada orang sedih, tidak ada orang khawatir atau takut. Nabi SAW bersabda menceritakan nanti pada hari kiamat ada malaikat yang memanggil, innalakum antasihhu fala tasqamu. Sesungguhnya kalian semua para penghuni surga akan sehat selamanya, fala tasqamu abada, kalian tidak akan sakit selamanya. Sehat terus, tidak akan sakit. Ini di surga. Wa innalakum antahyau fala tamutu abada. Kalian akan terus hidup dan tidak akan pernah mati, tidak akan meninggal dunia, selamanya hidup. Wa innalakum antasyubbu fala tahramu. Kalian semua akan terus dalam keadaan muda, usia muda, fala tahramu, kalian tidak akan tua abada, selama-lamanya dalam posisi bajang. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan terus merasakan nikmat, kelezatan, tidak akan sengsara, tidak akan kesulitan, tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan selama-lamanya. Udah selesai masa sedih, selesai masa khawatir, selesai masa takut. Sekarang di surga adalah masanya nikmat, lezat. Paham tuh? Paham tuh nah? Paham tuh nah? Nah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan nanti di surga tidak ada orang meninggal dunia. Meninggal itu hanya ada di dunia saja. Adapun di surga, di akhirat tidak ada orang meninggal. Nah ini. Wal jannatu laisa fiha maradun wa laisa fiha hammun. Di surga tidak ada sakit, tidak ada penyakit, tidak ada sengsara, kekhawatiran, kesedihan, gundah gulana tidak ada lagi. Tidak ada kematian. Walaisa fil jannati musyahah, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran baina ahliha, di antara para penghuni surga. Bal yanza'ullahu ma fi sudurihim min ghillin. Allah SWT angkat penyakit hati yang ada dalam hatinya, sehingga apa? Sehingga mereka saling bersaudara satu sama lain tanpa ada rasa hasad, tanpa ada rasa dengki, tanpa ada rasa iri. Sehingga di dunia ini pasti semeton kancee di kakang, pasti ada rasa iri. Apalagi batur sak jauh nanti hubungan keluarga jauh lebih memungkinkan untuk saling hasad, saling iri, saling dengki. Itu di dunia. Nah, ruang doang bagus, tenang, tapi sebenarnya sedang terjadi gejolak, perselisihan, pertengkaran, marah, dendam, saling hasad, saling iri. Itu yang terjadi di dunia. Tapi nanti di akhirat tidak ada orang yang merasa iri, tidak ada orang yang merasa dengki. Semuanya dalam keadaan senang, semuanya dalam keadaan bersatu. Tidak ada perselisihan. Nah ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami angkat, hilangkan penyakit hati yang ada di dadanya, kemudian dia menjadi ikhwanan ala sururi mutaqabili, mereka menjadi saudara, mereka saling berhadapan dalam keadaan gembira, tidak ada rasa iri dengki. Nah ini, jadi penyakit hati Allah hilangkan, semuanya dalam keadaan hatinya bersih. Nanti dengan hasad, nanti dengan iri dengki, nanti di surga. Nah ini ya. Nah, sehingga disebutkan dengan sahabat senine lebih dari sekino senine satu dengan yang lain, nadi rasa cemburu, nadi rasa iri dengki. Nah, ini nanti sempurna lamun nilai surga. Lamun dunia masih ada rasa cemburu atau rasa iri dengki pada temannya yang lain. Nah ini. Jadi wa ma akhfallah mimma yakunu fil jannah fa innahu a'zamu a'zam. Ini saya menekankan sekali lagi, apa yang masih Allah sembunyikan, kenikmatan yang Allah masih sembunyikan dalam surga itu jauh lebih banyak, a'zam wa a'zam. Jauh lebih banyak masih yang belum disebutkan karena akal masih belum bisa untuk mencernanya. Allah SWT berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun. Maka
seorang itu tidak mengetahui kenikmatan apa yang masih disembunyikan di dalam surga, kenikmatan yang menyenangkan hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Ini. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ma la 'ainun ra'at." Sesungguhnya kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang belum dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan telinga juga belum pernah mendengar kenikmatan surga, wala khatara ala qalbi bashar. Dan juga kenikmatan di surga belum pernah terlintas di dalam hati, di dalam benak seorang, saking masih dirahasiakannya, saking masih sempurnanya, saking sempurnanya kenikmatan yang ada di surga. Nggak ada yang bisa menandingi kenikmatan yang ada di surga. Nah ini ya. Nah ini. Jadi kenikmatan di surga itu masih banyak yang belum disebutkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Hanya Allah yang tahu percisnya kenikmatan yang ada dalam surga. Ini perhatikan. Mau semuanya masuk surga? Nikmat dalam surga? Nikmat nggak dalam surga? Nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak ada perbandingannya, ya. Semua kita mau masuk surga. Maka kata Syekh, walahizu, perhatikan ini, ya. Perhatikan qaulahu ta'ala, firman Allah SWT, bima kanu ya'malun. Mereka masuk surga karena apa yang mereka lakukan di dunia. Bukan hanya klaim, bukan hanya bukan hanya mau di lisan. Yang bertebaan. Ini bertebaan. Bukan hanya mau di lisan saja, tapi juga harus diusahakan dengan amal ibadah. Innahum lam yahsulu ala hadan na'im wa hadas surur illa bil amalis soleh. Sesungguhnya mereka itu tidak akan mendapatkan kenikmatan ini dan kebahagiaan ini illa bil amalis soleh, kecuali dengan amal soleh. Nah ini milih tamu surga, milih lagu buka jilbab. Milih tamu surga, milih lagu masih beraya. Dengar celeluah no. Dengar. Jadi besar suaranya ya. Nah ini. Mau masuk surga tapi masih matanya jelalatan. Ya. Mau masuk surga tapi masih campur baur, mengkedek kance lawan jenis. Ini mama masih demen berjorak bareng, elek pantai bareng, elek jalan-jalan bareng, elek bangket bareng, elek bagaimana penas bareng, elek taman bareng. Nah ini berarti hanya ucapannya doang mau masuk surga, tapi perbuatannya tidak mau masuk surga. Nah ini orang masuk surga itu didapatkan dengan bila amalis soleh, dengan amal soleh. Fal jannatu la tunalu bil kasal wala bitamanni. Surga itu didapatkan bukan dengan malas, bukan dengan dengan klaim belaka, hanya angan-angan. Milih tamu surga, milih lagu angan-angan doang, tidak ada usaha. Wa innama tunalu bil jid. Surga itu didapatkan dengan kesungguh-sungguhan, wal ijtihad, dengan penuh perjuangan, wal amalis soleh, dan amal soleh. Ya, salah satunya apa ini? Kalian berusaha berjuang dalam menuntut ilmu supaya paham bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara meraih surga dengan singkat. Ya, karena jalan menuntut ilmu itu jalan singkat menuju surga, maka sabar di sini. Paham tunna? Allah SWT berfirman menjelaskan bahwa surga ini untuk orang-orang baik. Lamun dek baik, mohon maaf, bukan di surga. Nah, Allah SWT berfirman, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam alaikum, selamat sejahtera atas kalian penghuni surga. Tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian sudah baik dulu di dunia, atau berbahagialah sekarang, masuklah ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain surat An-Nahl, alladzina tatawaffathumul malaikatu thayyibina. Nah ini orang-orang yang
diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik ini. Yaquluna salamun alaikum, malaikat berkata salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kalian. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga dengan apa yang kalian lakukan di dunia. Nah, ini kita garis bawahi, thayyibina, orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik. Ini mereka yang diucapkan salam, selamat, sukses, masuk ke dalam surga, orang-orang yang baik. Nah, fal jannatu thayyibatun, surga itu sangat baik. Wahia darut thayyibin, surga ini adalah tempat rumahnya, tempat kembalinya orang-orang yang baik. Lamun jahat ndak julu, lamun suka maling ndak julu, lamun suka ngolok ndak julu, lamun suka mencela ndak julu. Masih ada perhitungan. Nah, makanya harus kita jaga diri kita supaya terus dalam kondisi baik. Dendek jahat. Nah, ini, atau dendek khilaf, atau dendek melampaui batas. Dalam semuanya, dalam berteman, dalam makan, dalam semuanya, jangan melampaui batas. Nah, ini. Kemudian ini surga itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang baik, mereka yang dahulu di dunia memanfaatkan umurnya, memanfaatkan waktunya, wasta'addu li akhiratihim, untuk mempersiapkan akhirat mereka. Wa qaddamu al-a'mal as-salihah, dan mereka mengerjakan amal soleh. Wa tabu ilallahi minadz-dzunub was-sayyi'at, dan mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah dari dosa dan dari segala kesalahan. Masya Allah. Fakharuju min hadhihi dunya bi'amalin sholihah. Mereka keluar dari dunia ini, mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka membawa amal soleh yang banyak, wa bi taubatin shadiqah, dengan taubat yang jujur, taubat yang benar. Haula'i hum ahlul jannah, mereka inilah para penghuni surga. Mereka yang semangat melakukan amal ibadah, mereka yang semangat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, dari segala dosa. Amma man takasal, adapun orang yang malas, wa tabatu'a wa tamanna 'ala Allahil amani, malas ibadah, malas berbuat baik, lambat, hanya angan-angan saja untuk beramal, fa inna hadza la yahsulu 'ala syai'. Orang seperti ini dengan malas, dengan lambat melakukan ibadah amal soleh, hanya angan-angan saja, uni-unin doang, maka orang ini tidak akan mendapatkan surga. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi amaluh, sesai lambat amal ibadahnya, sekedip amal ibadahnya atau malas amal ibadah, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk masuk surga. Ini mengandalkan, saya kan anak tuan guru, saya kan keturunan darah biru, saya kan bapaknya orang terpandang, saya kan bapaknya wali, pasti nanti jelap tamu surga. Terdenden si bapak. Ini mengandalkan nasab, nggak bisa. Ini orang mengandalkan nasab, tidak bisa. Contohnya siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam masuk, ikut dengan orang-orang kafir, dan milu taek perahu, dan beriman dengan ayahnya, maka dia masuk dalam surga. Masuk dalam neraka, walaupun bapaknya nabi. Paham? Contohnya istri Firaun siapa? Asiyah, walaupun suaminya sangat kafir, ya, menganggap dirinya Tuhan, sangat kafir, ya, tapi istrinya beriman, dia masuk surga. Jadi nasab keluarga itu tidak menentukan kamu surga atau tidak, yang menentukan adalah amal ibadah. Paham tunna? Di sini jangan sampai kita mengandalkan saya kan keluarga terpandang, saya kan keluarga kiai. Jangan kemudian malas-malesan mengumbar auratnya, pacaran, kemudian bebas melakukan dosa, mengandalkan
keluarganya atau bapaknya yang soleh, ini tidak bisa menjadi jaminan. Jadi yang harus kita perhatikan adalah mau masuk surga, semangat beramal soleh, kemudian sering-sering taubat. Karena kita manusia pasti banyak salah. Maka setiap hari kita taubat. Nabi saja yang nabi, ya ayuhan nas, tubu ilallah, wahai semua manusia, taubatlah kepada Allah, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya aku taubat kepada Allah SWT sehari 100. Itu nabi yang maksum. Bagaimana dengan kita yang tidak maksum? Maka kita harus lebih banyak dari taubatnya Nabi Muhammad SAW. Sehari kita harus taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Harus sering. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi membicarakan orang, astagfirullah, astagfirullah. Minta maaf. Oh tadi saya suuzon. Astagfirullah, astagfirullah, istighfar. Oh tadi saya melihat yang enggak. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kita hampir setiap saat kita melakukan dosa, tapi kita tidak sadar. Makanya kita harus sering-sering bertaubat, istighfar, supaya kita keluar dari dunia ini dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik, banyak amal ibadahnya, sehingga kita nanti masuk surga, mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan taufik untuk beramal solih, untuk bertaubat, kemudian kita diberikan keikhlasan, kemudian diberikan taufik hidayah supaya benar ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan pahala yang sangat besar nanti di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.